Salam tani, selalu berinovasi. Kali ini saya sedang aplikasi ya di sebelah sana. Ini adalah lahan yang dulu pernah saya upload penanganan sundep ya dengan tepat ya. Ini videonya sudah saya bagikan dan ini setelah mengalami proses yang begitu panjang setelah kena sundep, terus karena air yang tidak bisa berhenti waktu itu ya, airnya kena asam-asaman juga ya, saya selalu aplikasi dan terus berupaya ya, secara terus menerus akhirnya ini bisa normal kembali. Dan banyak yang tidak menyangka kondisi padi yang sudah hampir seluruhnya mati, tapi saya lihat akarnya masih berpotensi untuk hidup ya, karena ada beberapa akar yang masih tumbuh ya. Saya kejar pertumbuhan akar di waktu itu dan akhirnya bertahap sedikit demi sedikit tumbuh tunas baru, dan akhirnya bisa tunas baru tersebut melahirkan anakan padi dan anakannya akan terus anakan lagi, akhirnya bisa normal kembali seperti ini ya. Ini banyak yang tidak menyangka kondisi seperti ini. Nah, disitulah bagaimana bagusnya uji coba obat dikala padi yang kurang baik ya. Kalau obat yang bagus di saat padi yang bagus ya itu sudah tidak aneh, tapi kondisi yang seperti ini banyak petani yang tidak menyangka akhirnya bisa juga ya kondisinya normal, meskipun ada beberapa yang masih agak pendek-pendek ya, tidak merata. Ini sedang saya ratakan ya menggunakan keong sebagai giberelinnya untuk kestabilan yang pendek-pendek, nanti bisa ngejar kepada yang lebih tinggi. Nah, poin yang bisa diambil saudaraku sekalian, tidak usah menyerah terhadap masalah pada kondisi lapangan. Nah, justru banyaknya masalah di lapangan itu akan mengasah ya, mengasah keterampilan kita bagaimana bisa lebih baik, dan ketika menemukan solusinya itu akan bisa jangka panjang kesananya. Oh, kita sudah ada pengalaman seperti ini dan bisa diterapkan di musim depan, meskipun dalam kondisi cuaca yang berbeda atau iklim yang berbeda. Nah, di sana kita punya gambaran. Jangan sampai petani ketika ada masalah sudah nyerah duluan. Nah, itu tidak akan dapat ilmunya seperti itu ya. Nah, ini saya banyak sekali kendala di musim ini dan akhirnya menghasilkan ilmu-ilmu baru ya. Ketika kita berpikir, ketika kita terus berinovasi bagaimana caranya, dan akhirnya ini bisa. Ini komplikasi ya, ada yang terkena wereng, ada yang terkena sundep, ada yang terkena tikus ya. Di saat kondisi yang berbarengan itu membuat pikiran saya pusing ya, 7 keliling. Dan di beberapa plot yang berbeda kita bisa atasi secara bersamaan ya, dan akhirnya ini bisa. Ini yang terkena sundep parah sekali waktu itu, karena memang populasi saat ini saudaraku sekalian, sundep itu di siklus yang 8 tahun sekali. Kondisinya di tahun ini itu bisa populasinya sangat tinggi. Kadang ada yang satu rumpun bisa lebih dari 2-3 telur ya, untuk telur penggerek batang. Nah, di situ kita kendalikan mulai dari penggerek batangnya, telurnya ataupun ngengat kupu-kupunya ya, kita kendalikan secara bersamaan. Bagaimana pengendalian telurnya, ulatnya atau kupu-kupunya. Nah, di situ juga biasanya
ada berbarengan, kalau di lingkungan ini ada berbarengan wereng ya, wereng coklat sekarang yang sudah mulai turun saya lihat. Nah, wereng coklat bagaimana pengendaliannya? Kalau saya di sini lebih banyak memunculkan atau memikirkan daya tarik yang supaya wereng itu bisa dimakan oleh predatornya, seperti katak ataupun laba-laba ataupun capung ya. Ada juga di beberapa yang di sebelah sana menggunakan mina padi ya, artinya bawahnya ditanami ikan dan ikan bisa makan wereng. Nah, terus kondisi padi yang seperti ini, saudaraku sekalian, ini yang sudah mati ya tadinya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ada kepuasan tersendiri, artinya kita sudah bisa melewati masa-masa yang sulit ya, masa-masa yang sulit di mana kita perlu berpikir, kita tidur tidak nyenyak karena selalu kepikiran padi kita bagaimana. Tapi ketika menemukan solusi yang seperti ini, saya juga bisa, petani pasti bisa ya, saudaraku sekalian pasti bisa. Ketika kita berpikir terus belajar bagaimana pengalaman-pengalaman yang lalu, bagaimana pelajaran-pelajaran di musim sebelumnya itu diterapkan, dan bagaimana ini untuk pertumbuhan, bagaimana untuk mengendalikan hama A, hama B, C dan sebagainya, itu bagai penggerek batang, bagaimana untuk wereng itu. Nah, nanti di tahun 2025 prediksi saya nanti ada populasi wereng yang sedikit agak banyak ya, pastinya grafiknya naik ya. Mulai dari sekarang kita pikirkan bagaimana untuk pengendaliannya di saat itu. Dan pengendalian penggerek batang kita sudah ada, kita sudah punya ya ilmunya. Nanti di musim depan kita bisa diterapkan meskipun dalam cuaca yang berbeda. Nah, minimal kita ada pengalaman-pengalaman di musim sebelumnya, itu bisa diterapkan di musim depan. Di musim kemarau, di musim penghujan itu kan kita sudah lewati ya ke belakang. Nah, kita ada gambaran meskipun dia juga ada upgrade ya, atau ketahanan tubuhnya meningkat ya setiap musimnya. Terus juga terkadang saya juga berpikir ini ada telur di bawah daun dan ada telur juga sampai ke batang. Dia juga berpikir karena telurnya tidak mau kena aplikasi ya, kena semprot, kena supaya tidak netas ya. Dia bagaimana berpikir si kupu-kupu tersebut, anak saya supaya hidup, telurnya di mana. Nah, kita juga sebagai petani harus berpikir bagaimana untuk pengendaliannya itu, karena nanti ada keseimbangan alam. Terus juga saya terapkan ada beberapa untuk pengendalian telur penggerek batang menggunakan parasitnya ya, termasuk ada parasit dari telur, ada predator dari ulatnya, ada predator dari kupu-kupunya. Nah, itu terus berjalan. Ketika siklusnya sudah berjalan seperti itu, populasi hama sebanyak apapun itu tidak akan masalah. Petani akan tetap tenang karena dia berjalan dengan sendirinya ya di alam. Tapi ketika kita sudah bantai semua, kita sudah berantas semua hamanya, predatornya ataupun parasitnya, itu akan kewalahan. Nanti para petani kita akan kewalahan mengendalikan hama atau penyakit di musim-musim berikutnya. Bagaimana anak cucu kita nanti ya sebagai petani, sebagai generasi penerus, itu akan tantangannya akan lebih tinggi. Apakah kita harus mengandalkan pestisida ya yang tiap musim, yang tiap bulannya itu gonta-ganti bahan aktif terus selalu ditingkatkan. Nah, menurut saya akan lebih bijak dan akan lebih mudah ya mulai dari sekarang ini penerapan lingkungan. Ya, lingkungan artinya kita berpikir bagaimana si kupu-kupu ini populasinya bisa berkurang tapi dia bisa bermanfaat. Ya, terutama misalkan kupu-kupu bisa mati tapi dimakan oleh capung. Kupu-kupu bisa mati tapi dimakan oleh laba-laba. Ada beberapa laba-laba yang bisa makan kupu-kupu. Yaitu. Sementara itu saudaraku sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat.